Selamat datang di dunia murai batu. Sebuah ekosistem yang secara harfiah merobek dan mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang arti kata hobi. Buat kamu yang lagi dengerin sesi bedah wawasan kita kali ini, mending tarik napas panjang dulu deh. Soalnya materi kita hari ini bakal sangat-sangat gila. Setuju, soalnya kita bakal ngebongkar tumpukan sumber dari lapangan yang jarang banget terekspos ke publik luar. Betul. Di ekosistem dengan tensi setinggi ini, misi kita hari ini adalah ngelempar satu pertanyaan provokatif buat kamu. Kira-kira apa tuh pertanyaannya? Melihat dua gaya ekstrim yang bakal kita bedah abis-abisan nanti, kamu sebenarnya ada di tim yang mana? Tim Satria Kecil atau tim Mahalini? Membedah dua nama ini tuh menurutku cara paling brilian sih buat memahami anatomi industri burung kicau sekarang. Iya kan? Soalnya dua burung ini bener-bener beda karakter. Bener. Riwayat genetik, harga, sampai cara mereka dirawat itu sebenarnya lagi nyeritain dua filosofi yang saling bertabrakan. Makanya ini tuh udah bukan lagi sekedar bapak-bapak yang iseng gantung sangkar di teras rumah sambil ngopi. Oh, jelas bukan. Ini udah jadi industri raksasa. Mari kita bedah rekam jejak mereka satu persatu nih. Kita mulai dari sang super bintang dulu deh, si Satria Kecil. Oke, si anak emas. Karena dia emang baru aja ngelewatin proses takeover yang fenomenal banget kan di sumber kita ini. Betul banget. Dia dibeli dari JSS Tim Sragen oleh Gensina Tim yang dikomandoi sama Teddy Huang. Dan kamu tahu nilai transaksinya? 550 juta rupiah kan? Iya, 550 juta. Angka yang bikin kepala pusing. 500 miliar lebih menguap gitu aja, pindah tangan demi seekor burung. Tapi kan uang sebanyak itu nggak mungkin keluar dari ruang hampa dong. Kalau di sumber yang kita baca nih, silsilah Satria Kecil ini emang kayak anak emas dari keluarga darah biru. Iya, dia punya darah keturunan murai legenda, yaitu speed jogger dari Tegal. Nah itu, garis keturunan jogger ini kan bangsawan banget di dunia murai. Tapi yang terus jadi pertanyaan di kepalaku tuh, apa iya cuma karena garis keturunan aja orang mau bayar 500 miliar? Iya, tentu saja nggak. Genetik darah jogger itu emang bawa ekspektasi semacam cetak biru ya. Maksudnya semacam garansi gitu? Benar, garansi kalau burung ini punya fondasi stabilitas mental dan volume suara yang mumpuni. Tapi harga 550 juta itu dibayar bukan sekedar buat menghargai silsilah masa lalunya. Terus buat apa dong? Itu adalah perhitungan matematis soal return on investment atau ROI di masa depan. Oh, paham-paham. Apalagi dengan tiket kelas utama di SMM Anniversary 2026 yang sampai 50 juta itu ya? Tepat. Di level SMM ini, kita bicara arena yang hadiahnya bisa mobil Brio Grass atau uang tunai ratusan juta. Belum lagi nilai jual anakannya nanti di masa depan. Seekor jawara kelas kakap itu pada dasarnya adalah mesin cetak kapital yang terus berputar. Masuk akal sih. Jadi Satria Kecil emang udah disiapin buat valuasi tinggi. Nah, sekarang kita bandingin sama saingannya nih, si Mahalini. Ini ceritanya jauh beda ya? Beda banget. Kalau Satria Kecil tadi anak emas, Mahalini ini 100% startup bootstrap. Dimulai dari garasi sempit, diremehin, tapi tiba-tiba valuasinya meroket gila-gilaan. Mengguncang pasar banget ya? Iya. Di sumber kita disebutin, awalnya burung ini dibeli sama Gito Al-Ghazali dari peternak dengan harga ya cuma 25 juta rupiah. Nah, angka 25 juta itu sebenarnya tergolong standar ya untuk ukuran prospek murai batu trah lapangan. Nah, itu dia. Tapi bagian gilanya baru dimulai. Setelah dibeli, dia dibawa turun lomba ke kompetisi RPM di Ponorogo. Dan dia nggak cuma sekedar menang di situ kan? Benar, dia mencetak juara 1 berturut-turut, menyapu bersih kelas bergengsi di sana. Dan di hari yang sama, di pinggir lapangan yang masih berdebu itu, valuasinya langsung meledak. Langsung ada yang nawar di tempat ya? Iya, Andri Bolang langsung datang dan mengambil alih Mahalini dengan harga 250 juta rupiah. Tunai lagi bayarnya. Tunai. Bayangin, itu keuntungan 1000% dalam hitungan bulan loh. Instrumen investasi apa coba di bursa saham yang bisa ngasih margin sebrutal itu secara legal? Secara legal sih hampir nggak ada ya. Dan yang bikin valuasi 1000% itu masuk akal buat Andri Bolang adalah karena dia ngelihat langsung ledakan potensi mentahnya di lapangan. Tapi kalau kita bedah asal-usul mahal ini, ceritanya tuh menurutku lebih gelap dan
Lebih menarik secara biologis dibanding Katria kecil loh. Bener banget. Mahal ini kan lahir dari peternakan RCRK di daerah Watu Imo, Trenggalek. Iya, dan pejantannya itu murai batu dubur putih. Nah, pejantannya memang murai dubur putih yang terkenal, tapi yang menarik justru betinanya. Betul. Disinilah catatan sumber kita bikin aku benar-benar ngerenyitin dahi. Disebutin kalau induk betina mahal ini ibunya sendiri ya, adalah burung yang sangat bermasalah. Bermasalah gimana tuh spesifiknya? Ibunya ini punya sedikit warna putih, atau istilahnya supak. Dan yang paling gila, dia mutlak menolak buat ngeramin telurnya. Apalagi ngerawat anaknya. Oh, dia nggak punya insting keibuan sama sekali berarti? Sama sekali nggak ada. Bahkan dia sering membuang anakannya sendiri dari sarang. Nah, pertanyaanku tuh simple. Apa tuh? Kalau genetik keibuannya serusak ini, kenapa si peternak di Trenggalek itu masih ngotot ngebudidayain dan ngawinin garis darah betina ini? Kan kayak bertentangan sama logika peternakan gitu. Nah, kamu justru baru aja nyentuh rahasia terbesar dari rekayasa genetika hewan petarung nih. Oh ya? Rahasia apa tuh? Ini tuh fenomena ekologi perilaku yang brilian banget sebenarnya. Di dunia burung berkicau, khususnya murai, apa sih yang dinilai juri di arena? Agresi dan insting bertarung kan pastinya? Persis, agresi, insting teritorial yang buas, dan daya tarung yang gak kenal takut. Indukan betina yang buang anaknya itu bukan berarti dia rusak dalam kacamata arena. Oh, oke. Terus? Dia justru punya kadar testosteron, emosi, dan insting fighter yang sangat meluap-luap sampai nutupin insting keibuannya. Peternak memang sengaja nyari sisi agresif ekstrim itu buat diwarisin ke anakannya. Astaga. Jadi sifat keibuan yang buruk itu malah jadi semacam indikator kalau gen petarungnya sangat murni dan mematikan? Tepat sekali, itu namanya pengorbanan biologis. Sifat teritorialnya mengambil alih segalanya. Gila ya. Terus pertanyaanku selanjutnya, gimana caranya mahal ini bisa menetas dan hidup kalau ibunya sendiri kayak psikopat teritorial gitu? Nah, disinilah intervensi manusia masuk. Peternak pakai metode yang namanya metode babuan atau induk asuh. Babuan ya istilahnya. Iya, jadi sesaat setelah telur itu keluar, telurnya langsung diselamatkan dan dititipkan ke sarang burung murai betina lain yang karakternya sangat jinak. Yang insting keibuannya tinggi gitu ya? Betul. Ibu asuh inilah yang ngasih kehangatan pengeraman dan nyuapin si mahal ini kecil sampai dia bisa mandiri. Wah, ini mah udah kayak drama banget ya. Genetik pembunuh yang sangat buasnya sampai harus diasingkan dan dibesarin ibu angkat biar bisa bertahan hidup. Benar-benar seleksi buatan yang ekstrim. Oke, jadi buat kamu yang lagi dengerin, sekarang kamu udah punya gambaran asetnya nih. Aset bernilai 500 miliar dan 1/4 miliar yang punya insting bertarung ekstrim. Dan pastinya merawat aset semahal itu nggak gampang dong. Nah itu dia. Logika berikutnya adalah gimana cara merawat aset finansial bersayap yang sangat rapuh ini biar nggak terbang, nggak stres, nggak mati, dan yang paling penting selalu menang pas hari perlombaan. Ini ngebawa kita ke rutinitas harian mereka ya. Jujur aja ya, pas baca rutinitas mereka, kampun pelatihan olimpiade tuh kelihatannya kayak liburan anak sekolah doang. Mari kita mulai dari metode biohacking buat sang anak emas si Satria kecil. Aku penasaran banget bahas bagian ini. Bersiaplah. Satria kecil ini nggak dijemur berjam-jam atau dipaksa terbang tiap hari. Gaya hidupnya aneh banget. Aneh gimana tuh? Tiap hari, dia cuma dibiarin hidup liar di dalam tenggaran. Tenggaran itu kandang umbaran yang memanjangkan? Iya, tapi ini alih-alih ditaruh di halaman luar, kandang ini malah ditaruh di dalam ruangan. Di dalam rumah loh. Wow, diisolasi di dalam rumah ya. Terus menu makannya gimana? Asketis banget ibarat biksu. Dia cuma dikasih makan 5 ekor jangkrik ukuran kecil atau disebutnya ciliring setiap hari. Cuma 5 ekor, nggak lebih nggak kurang. Nggak lebih nggak kurang. Dan ini aturan mutlak dari perawatnya. Dilarang keras pakai kroto, 0. Nah, kita harus bedah kata kroto ini nih. Soalnya mungkin banyak yang nggak paham kenapa kroto dianggap terlanang di sini. Emang kroto itu seefek apa sih buat burung? Kroto itu kan pelur atau pupa dari semut rangrang ya. Bagi burung, kroto itu bom protein dan asam amino murni. Oh, ibaratnya kalau di manusia tuh kayak nenggak minuman energi dosis tinggi. Persis banget. Kroto bakal memicu hormon birahi atau insting reproduksi dan agresi secara instan. Pantesan dilarang. Berarti murni buat neken ledakan energi ya? Betul. Satria kecil ini kan keturunan jogger. Darah biru yang di DNA-nya aja udah punya karakter agresif bawaan yang tinggi banget. Oh, kalau dia dikasih kroto jadinya gimana tuh? Mesin balapnya bakal overheat.
Dia bakal ngebakar habis tenaganya di dalam rumah cuma gara-gara lompat-lompat nabrak jeruji. Ujung-ujungnya dia kelelahan total sebelum sampai ke lapangan. Masuk akal sih dietnya. Tapi tunggu sampai kamu dengar treatment ekstrim berikutnya dari satria kecil ini. Ada yang lebih ekstrim lagi? Ada. Karena karakter tempurnya sangat reaktif, ruangan tempat dia tinggal itu harus disterilkan secara absolut dari suara burung murai lain. Bener-bener nggak boleh dengar kompetitor bersuara ya. Nggak boleh. Tapi kan burung petarung harus punya variasi materi suara yang kaya ya buat dilombain. Terus gimana cara ngelatih vokalnya kalau ruangannya steril? Perawatnya pakai metode mastering lewat siaran YouTube dari televisi layar datar. Ini seriusan bentuk biohacking yang jenius banget sih. Gak heran pemiliknya mau bayar mahal perawatnya. Coba deh, kamu jelasin mekanismenya gimana. Soalnya di kepalaku ini tuh mirip adegan film The Matrix pas mereka ngunduh program kungfu langsung ke otaknya Neo. Haha, iya mirip sih. Jadi gini, kenapa pakai televisi dan YouTube? Karena burung itu merespons ancaman fisik dan spasial. Ancaman 3 dimensi gitu ya maksudnya? Betul. Kalau satria kecil dengar atau lihat burung murai jantan asli secara langsung, kelenjar adrenalnya bakal langsung lepasin hormon kortisol dan testosteron. Oh, tubuhnya langsung masuk mode fight or flight ya? Iya, dia bakal stres mengira wilayahnya lagi diinvasi. Tapi, suara digital dari speaker televisi itu kan nggak punya resonansi akustik 3 dimensi dan bau ancaman dari burung hidup. Wah, pinter banget. Jadi otaknya tetap bisa memetakan nada-nada rumit dari suara YouTube itu ya? Bener. Disimpan di memori pita suaranya tanpa harus memicu reaksi kimiawi yang bikin stres fisik. Istilahnya, mereka cuma ngunduh software suara tanpa merusak hardware burungnya. Wah, gila. Sains terapan di dalam rumah ya. Dan kamu tahu sentuhan terakhir sebelum dia berangkat lomba? Apa tuh rahasia pamungkasnya? Satria kecil harus dimandiin pakai air zam-zam yang dibawa khusus dari Sragen. Air zam-zam, serius pakai air dari tanah suci? Serius? Karena perawatnya nggak berani ngambil resiko pH atau kandungan mineral air di kota tempat perlombaan, itu beda dan nggak cocok sama bulunya. Wah, ini luar biasa sih detailnya. Iya kan? Waktu baca bagian ini, aku sampai mikir, kita ini lagi ngerawat burung atau lagi nurutin daftar permintaan riders ala diva pop internasional sebelum konser sih? Hahaha, tapi sebenarnya ini adalah pertemuan antara sains mengelola kelembaban bulu dan psikologi tingkat tinggi buat perawatnya loh. Psikologi perawatnya? Maksudnya gimana? Gini, beban merawat burung seharga 550 juta itu luar biasa berat secara mental. Pasti stres banget sih kalau sampai burungnya kenapa-napa. Nah itu, ritual pakai air zam-zam ini mungkin emang buat jaga kemurnian mineral. Tapi secara psikologis, itu ngasih ketenangan spiritual buat si perawat. Dia merasa udah ngelakuin yang paling maksimal. Oh, paham. Dan ketenangan emosi si perawat ini bakal nular ke stabilitas mental si burung ya? Persis, burung itu sangat peka sama energi orang yang merawatnya. Logika dibalik kegilaan yang absolut sini. Nah, kalau satria kecil kayak gitu, gimana sama si startup bootstrap kita, si Mahal ini? Pasti perawatannya kontras banget ya? Sangat kontras. Nggak ada TV YouTube, nggak ada ruangan steril. Mahal ini wajib ngejalanin kedisiplinan ala militer. Contohnya kayak gimana tuh? Tiap hari dia punya rutinitas embun tepat jam 5 pagi. Dia dikeluarin pas udara masih sangat dingin, terus dijemur singkat pas matahari terbit. Dijemurnya berapa lama? Paling lama cuma 30 menit, dan perawatnya harus terus natap burung ini. Kalau Mahal ini mulai kelihatan gelisah dan mangap, detik itu juga langsung diangkat ke tempat teduh. Terapi embun pagi itu emang esensial banget buat kembaliin saturasi oksigen ke paru-parunya sih. Dan durasi jemur yang cuma 30 menit itu alasannya apa ya dari sisi sainsnya? Itu nunjukin perawatnya sangat paham hukum termodinamika burung. Kalau dijemur terlalu lama, ototnya justru bakal dehidrasi. Malah ngebakar kalori yang harusnya dipakai buat bertarung di arena ya. Tepat, bahan bakar amarahnya malah habis pas dijemur. Terus setelah dijemur, ini bagian yang epik. Dia dimasukin ke dalam umbaran fisik. Umbaran itu semacam treadmill lorong kawat gitu kan? Betul. Dan panjangnya 8 meter. Wow, panjang banget. Di sumber kita dicatat loh, sebelumnya umbaran ini cuma 4 meter. Tapi setelah Mahal ini ngalamin fase mabung atau rontok bulu, bosnya Andri Bolang langsung minta kandangnya dibongkar dan dipanjangin jadi 8 meter. Masuk akal sih kenapa dia ngelakuin itu. Oh iya, apa urgensi biologisnya sampai harus merombak fasilitas sejauh itu? Fase mabung atau molting itu fase paling kritis buat burung. Mereka kan ngerontokin bulu lama, terus numbuhin bulu baru ya? Iya, prosesnya bisa berbulan-bulan kan? Benar.
Selama berbulan-bulan itu mereka hampir nggak banyak gerak, soalnya tubuh memusatkan semua energinya buat produksi keratin pembentuk bulu. Akibatnya gimana ke fisik mereka? Otot sayap dan dada mereka ngalamin atrofi alias menyusut tajam. Kapasitas kardiovaskulernya juga drop parah. Oh, jadi mengubah umbaran jadi 8 meter itu ibarat sesi fisioterapi ya? Fisioterapi yang brutal tapi sangat perlu. Jarak yang lebih panjang memaksa Mahalini ngepakin sayap lebih kuat, napas lebih dalam. Buat meregenerasi otot yang menyusut dan ngelebarin paru-parunya lagi ya? Lintasan maraton rehabilitasi jantung nih jatuhnya. Persis. Terus soal dietnya, gimana? Sama kayak satria kecil nggak? Mirip sih. Mahalini juga dilarang keras menyentuh kroto, mutlak. Tapi alasannya sedikit beda nih. Beda gimana? Mahalini ini punya titik ledak emosi yang sangat dangkal. Sedikit aja ada kroto masuk badannya, dia bakal ngamuk nggak terkendali di lapangan. Oh, malah bahaya ya? Iya, dia bakal ngebombardir musuhnya habis-habisan di menit awal lomba, tapi terus kehabisan napas dan lemes pas juri masih menilai di pertengahan babak. Kehilangan stamina di momen krusial tuh malah petaka di SMM. Haha, setuju. Tapi emang itulah intinya kan? Mereka nggak cuma ngasih pakan, tapi memposisikan diri sejajar sama aset yang dirawat. Bener banget. Semua diet ketat, tanpa kroto, bangun jam 5 pagi. Ini tuh cara manusia memaksa hewan liar buat nunda insting membunuhnya di rumah. Supaya 100% energinya meledak tepat di waktu dan tempat yang ditentuin ya. Tepat. Dan tempat yang ditentuin itu ngebawa kita ke muara dari semua rekayasa genetik dan keanehan rawatan ini. Yaitu Arena Gladiator SMM. Khususnya Anniversary SMM 2026 yang tiketnya 50 juta itu. Buat kamu yang mungkin belum familiar ya, ekosistem SMM ini benar-benar ngebalik semua tradisi lomba burung zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kacau balau ya. Ratusan burung digantung, pemiliknya teriak-teriak dari pinggir lapangan manggilin burungnya. Suasananya udah persis pasar malam yang bising banget. Tapi SMM beda. Mereka pakai format elit yang namanya sistem 24G atau 24 gantangan. Berarti cuma ada 24 tiang di tengah lapangan ya? Betul, cuma 24 burung yang tanding. Dan aturan emasnya, keheningan absolut. Pemilik mutlak nggak boleh bersuara. Juri mondar-mandir menilai dalam senyap yang benar-benar mengintimidasi. Transisi dari lingkungan yang bising ke lingkungan yang senyap itu mengubah total cara juri menilai loh. Pengaruhnya ke penilaian sedalam apa tuh? Sangat dalam. Di sistem 24G ini, nggak ada lagi suara teriakan manusia yang bisa nutupin kelemahan si burung. Wah, berarti detail suaranya kedengaran jelas banget dong. Setiap tarikan napas burung, setiap jeda suara yang meleset, setiap nada sumbang, itu bakal terdengar sejernih kristal di telinga juri. Gila, tekanannya pasti luar biasa berat ya. Nggak cuma buat juri, tapi buat burungnya yang dituntut konsentrasi penuh tanpa distraksi. Benar, dan di bawah tekanan sunyi yang mencekik inilah kualitas aset miliaran itu diuji. Kita lihat gimana mereka tampil. Kita mulai dari sang anak emas, Satria Kecil. Penasaran nih performanya burung setengah miliar. Dengan tubuhnya yang steril dan tiap hari cuma dengerin YouTube, pas dia ketemu lawan nyata di SSMM, dia meluarin teknik yang disebut nagen dan sujud. Oke, buat kamu yang dengerin, nagen itu artinya burungnya mengunci kakinya diam di satu titik tangkringan paling atas ya. Betul. Kalau sujud, itu dia merundukkan kepalanya dalam-dalam ke bawah, sambil ngebongkar semua memori lagu isiannya. Speednya rapet, nyaris tanpa jeda napas. Rekam jejaknya gimana pas pakai gaya ini? Mencengangkan. Sejak dibeli Jensina Team seharga 550 juta, dia belum pernah zonk atau gagal dapat trofi satu kali pun. Luar biasa. Teknik nagen dan sujud itu sebenarnya bukan cuma gaya visual biar kelihatan keren loh. Terus apa dong? Itu tuh demonstrasi mekanika tubuh yang super efisien. Pas burung nagen, dia mencegah energi kinetiknya terbuang percuma dari lompat-lompat nabrak jeruji. Oh, masuk akal. Jadi semua energi dari 5 ekor jangkrik itu benar-benar tersalurkan 100% ke pita suaranya ya? Persis, dia ini eksekutor berdarah dingin. Tembakannya sangat stabil karena paru-parunya nggak terguncang sama pergerakan badannya sendiri. Klinis banget ya kerjanya. Nah, ini berkebalikan 180 derajat sama gaya sang kuda hitam, Mahalini. Gimana tuh gaya tarungnya Mahalini? Kalau Satria Kecil tadi kan ibarat sniper yang diam di satu titik. Mahalini ini di puncak performanya ibarat petarung jalanan yang brutal. Agresif banget berarti mainnya? Sangat agresif. Mahalini bakal nembakin suara tajam dari burung cililin dan ontong, dibarengi gaya tubuh miring ke kiri dan kanan.
Kelihatan seolah-olah dia mau menerkam sangkar musuh di sebelahnya. Intimidasi visualnya kuat banget berarti ya. Kuat banget. Sampai-sampai juri SMM sering nggak punya pilihan selain ngasih kemenangan mutlak buat Mahalini. Langsung sapu bersih bendera merah. Itulah kenapa sejak awal tadi ku bilang SMM itu nggak pernah kekurangan drama. Dua gaya ekstrim ini membuktikan itu. Benar, Satria Kecil menang karena kesempurnaan kontrol dan efisiensi energi. Mahalini menang karena dominasi teritorial murni dan daya hancur volumenya. Dua pendekatan yang sepenuhnya berbeda, tapi sama-sama sukses secara finansial. Jadi buat kamu yang ngikutin pembahasan kita dari awal nih, coba pertimbangin ini. Genetik elit versus genetik dari ibu yang buang anaknya. Rawatan steril dengan YouTube dan Zam-Zam versus disiplin embun pagi dan umbaran 8 meter. Gaya eksekusi elegan berdarah dingin versus serangan buas yang intimidatif. Tanyain ke dirimu sendiri, kalau disuruh naruh uang taruhan ratusan juta buat SMM 2026, kamu lebih milih yang mana? Satria Kecil, si konsisten, atau Mahalini, si kuda hitam buas? Memilih di antara keduanya itu nunjukin kalau nggak ada satu resep tunggal buat sampai ke puncak. Selama perawatnya paham kausalitas di balik biologi burungnya ya. Tepat, keduanya sama-sama valid. Oke, mari kita rangkum intisari dari semua kegilaan empiris yang kita bedah hari ini. Kalau dipikir-pikir, angka 550 juta dan 250 juta di awal tadi tuh pada akhirnya bukan sekedar soal pamer kekayaan ya. Bukan sama sekali. Angka itu adalah harga yang harus dibayar buat satu kata, dedikasi. Dedikasi manusia yang akhirnya mampu menaklukkan insting liar alam. 100% setuju. Kedisiplinan bangun jam 5 pagi tiap hari, ketelitian ngukur 5 ekor jangkrik tanpa toleransi lebih walau cuma 1 ekor, hal-hal mikro inilah yang ngerubah hobi biasa jadi industri miliaran. Dan ini relevan banget loh buat kehidupan pendengar kita. Gimana tuh kaitannya? Ini kan metafora besar tentang gimana kita merawat potensi, entah itu ngebangun karier, bikin startup, atau nggak sah bakat. Paham. Genetik atau bakat bawaan yang elit bakal hancur kalau nggak diiringi konsistensi ya. Betul. Dan juga kemampuan buat nyiptain ekosistem stres yang terkontrol. Pemenang sejatinya adalah mereka yang bisa nekan ego dan ngejalanin rutinitas membosankan tiap hari tanpa kompromi. Wah, kesimpulan yang cakep banget. Dan sebelum kita tutup sesi kali ini, aku mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungin malam ini. Silahkan, ini bagian yang paling kutunggu-tunggu. Bayangin, dengan harga burung yang nembus rekor, genetik yang terus direkayasa pakai metode babuan, sampai biohacking yang udah setara ilmu kedokteran olahraga. Makin gak masuk akal ke depannya pasti. Pertanyaannya, di arena gladiator tingkat tinggi masa depan nanti, apa kemenangan itu masih benar-benar ditentuin murni dari nyanyian sang burung? Atau jangan-jangan perlombaan ini sebenarnya udah diambil alih dan cuma jadi ajang pertarungan adu modal manusia di belakang layar yang mampu beli sains, waktu, dan teknologi perawatan terbaik di dunia. Sesuatu yang layak buat dipikirin. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.